Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, semakin berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Mazmur pasal 31 ayat 23. Demikian sabda Tuhan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Tema renungan saat ini adalah Tuhan Maha Mendengar. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika ada seorang wanita yang selalu berdoa agar suaminya bisa datang ke gereja bersamanya. Ia bertekad dan bersemangat bahwa apa yang dilakukannya pasti bisa membawa suaminya kembali ke gereja. Wanita ini meletakkan ayat firman Tuhan di seluruh rumahnya. Ia pun selalu meninggalkan Alkitabnya terbuka dengan berharap suaminya bisa tertarik untuk membacanya. Wanita ini juga selalu mendorong suaminya untuk datang ke gereja bersamanya. Namun semua usaha yang dilakukannya itu nampak sia-sia karena suaminya tetap tidak mau ke gereja. Setelah setahun lebih, ia mulai frustasi dan putus asa. Ia kehilangan damai sejahtera dan sukacitanya. Dia tidak lagi memiliki semangat seperti dulu. Akhirnya dengan putus asa dan kecewa, dia pergi kepada pembimbing rohaninya dan berkata, "Saya tidak tahu lagi apa yang bisa saya lakukan." Pembimbing rohaninya pun menasehatinya. Hal terbaik yang bisa Anda lakukan adalah melepaskan seluruh masalah Anda dan menyerahkannya kepada Tuhan. Anda sudah melakukan semua yang dapat Anda lakukan. Anda telah berdoa dan Anda sudah percaya. Sekarang letakkan semuanya di dalam tangan Tuhan dan katakan kepada Tuhan, "Tuhan, jika dia tidak pernah akan datang ke gereja sekalipun, saya masih akan bahagia. Tuhan, jika dia tidak pernah berubah, saya masih akan mempercayai Engkau sepenuhnya." Itulah yang wanita ini lakukan. Dia menyerahkannya kepada Tuhan dan pada akhirnya dia menjadi orang yang berbeda. Dari minggu ke minggu selalu tampak tersenyum lebar di wajahnya. Dia tidak lagi marah atau frustasi. Dia menikmati hidupnya dan mempercayai Allah. Lalu 2 tahun kemudian, pada suatu hari Minggu, tiba-tiba suaminya berkata, "Aku ingin pergi ke gereja dengan kamu hari ini." Wanita itu kaget, hampir pingsan mendengarnya. Ini benar-benar ajakan dari suaminya sendiri. Sejak saat itu suaminya selalu ikut ke gereja bersamanya. Saudara yang terkasih, mungkin saat ini kita memiliki beberapa hal yang perlu kita serahkan kepada Tuhan. Apakah ada orang-orang yang membuat kita frustasi karena mereka tidak berubah?
Apakah ada keadaan atau situasi sulit yang belum juga berubah sesuai dengan harapan dan keinginan kita? Jangan lagi gelisah. Kalau di tahun yang lalu harapan kita belum terwujud, maka percayalah, di tahun ini ada harapan baru yang akan mendatangkan berkat bagi kehidupan kita. Mari katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, saya sudah melakukan semua yang bisa saya lakukan. Saya tidak akan menjalani hidup saya dengan kemarahan lagi. Saya tahu hanya Engkau Tuhan Yesus Kristus yang dapat mengubah orang dan mengubah keadaan. Oleh karena itu, saya akan melakukan yang terbaik dan mengizinkan Engkau untuk berdaulat, untuk mengerjakan yang terbaik bagiku. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter untuk selalu melibatkan Tuhan di dalam segala hal dengan mempercayai bahwa Tuhan akan berkarya di dalamnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu, sebab kami percaya yang terbaik pasti Engkau berikan untuk kami. Saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir, berbelas kasih, menolong mereka. Pada saat ini kami juga ingin mendoakan bagi mereka yang sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang baik, saat ini kami ingin menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Tuhan yang menyertai kami, melindungi dan memberkati kami. Berikan semangat kepada kami dalam menjalani aktivitas kami hari ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.